3 hari sebelum kelahiran di tempat ini itu sudah keluar wangi yang semerbak di sekitar daerah ini. Memiliki jutaan pengikutnya atau muridnya di seluruh dunia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini setelah kita sarapan dari hotel kita di belakang saya di Poiken Hotel. Sekarang saya berada di depan Hazrat Bahauddin Naqsabandi, yang dimana di dalamnya terdapat dulunya itu tempat madrasah dan juga sekarang dijadikan makam dari Bahauddin An-Naqsabandi. Sekarang kita lihat ke dalam. Pagi ini saya berada di kompleks makam Bahauddin An-Naqsabandi. Nah, tepat di depan saya adalah makam Bahauddin Naqsabandi. Daerah ini berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Bukhara, dan di tempat ini adalah sekaligus madrasah dan juga makam Bahauddin Naqsabandi. Nama lengkap dari Bahauddin Naqsabandi yaitu memiliki nama Sayyid Bahauddin Naqsabandi bin Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Al-Uwaisi Al-Bukhari, yang lebih masyhur kita sebut Bahauddin Naqsabandi. Beliau adalah pendiri tarekat Naqsabandiyah yang sudah memiliki jutaan pengikutnya atau muridnya di seluruh dunia. Beliau lahir di desa Kostri Hindufan pada tahun 1318 dan meninggal pada tahun 1389. Sepanjang usianya selama 71 tahun, beliau menggunakan dan mengabdi di jalan dakwah, dan muridnya datang dari berbagai penjuru dunia. Di depan Syekh yang agung, yang besar, Muhyi Sunnah, beliau adalah sebagai penghidup sunnah Rasulullah. Makhil bid'ah, beliau yang menjaga menghindarkan diri dari bid'ah. Kemudian Kasyiful Haqa'iq, yang membuka hakikat-hakikat rahasia-rahasia. Mudhirul Baqa'iq, yang menjelaskan kedalaman hati cinta kepada Allah. Hujjatul Haqqi al-Khalqi, kemudian sebagai hujjah makhluk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Syekh Muhammad Sayyid Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsabandi bin Muhammad Al-Husaini. Jadi beliau itu silsilahnya nyambung kepada Sayyidina Husain. Jadi ini Sayyid atau Syarif. Kalau di kita disebutnya Habib. Ya, Habib. Di sini beliau lahirnya di tahun 718, kemudian wafatnya di tahun 791, jadi usianya 71 tahun. Beliau adalah yang pertama kali mengajarkan tariqat. Tariqat itu adalah jalan menuju Allah, yang tujuannya adalah ma'rifatullah. Kita kenal dengan Allah sebagai pencipta kita. Bapak Ibu sekalian, yang saya baca dan saya pelajari dari tariqat beliau itu 3 hari sebelum kelahiran di tempat ini itu sudah keluar wangi yang semerbak di sekitar daerah ini. Kemudian disampaikan kepada gurunya, syekhnya, namanya Syekh Baba Chamashi. Apa ini? Ada apa ini? Ada harum bau yang menyengat
ternyata kata Syekh itu akan lahir seorang ulama besar dari tempat ini yang bernama Bahauddin Naqsabandi. Setelah kelahiran dibawa bayi itu kepada gurunya Syekh Baba Syamashi itu, aku ridho dan rela bahwa anak ini aku jadikan anak saya dan anak ini akan menjadi ulama besar di dunia. Itu sekilas Syekh Bahauddin Naqsabandi. Kemudian ajaran inti dasarnya ada 6. Yang pertama beliau itu mengajarkan tentang pertaubatan. Yang kedua uzlah, mengasingkan diri. Tetapi uzlah beliau itu begini. Uzlah beliau itu menyepi dalam keramaian, menghadap kepada wajah manusia, tapi hati saya menghadap Allah. Walaupun ramai, nggak apa-apa, kita harus berhadapan dengan manusia, tetapi tetap hati kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama pertaubatan, yang kedua uzlah, mengasingkan diri, yang ketiga yaitu qanaah, menerima apapun yang Allah berikan, kemudian sabar, kemudian tawakal, ada 6 prinsipnya. Kemudian yang diajarkan oleh beliau adalah tarekat zikir. Zikirnya ada 2, ada zikir jahriyah, diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Ada zikir sirriyah dan tidak dibatasi jumlahnya. Tapi beliau lebih menganjurkan zikirnya zikir hati sirriyah, dan itu tidak dibatasi waktu, kapanpun selama kita hidup itu harus terus hati kita zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dalam Al-Quran, ingatlah dengan zikir kepada Allah maka jiwa akan jadi tenang. Maka beliau ajarkan begitu. Jadi kapanpun dimanapun silahkan terus zikir hati kepada Allah. Kalau Qadiriyah itu diucapkan jahriyah. Bahkan caranya satu, la ilaha illallah. Di sini 2 jari, di bawah susu itu ada hati kita. Disitulah letaknya, ya, zikir kepada Allah. Dan kemudian terus masuk kepada seluruh jiwa kita. Kenapa? Karena la ilaha illallah mitahu jannah. Kata Rasulullah, man akhiru kalamihi la ilallah dakhal jannah. Barang siapa orang yang akhir kalamnya la ilallah, masuk surga. Jadi dengan datang kita ke tempat ini, yang pertama kita berziarah, karena ziarah itu dianjurkan oleh Rasulullah. Ada 3 ziarah itu. Yang pertama mendoakan beliau, karena secara tidak langsung beliau adalah guru kita dalam tarekat la ilaha illallah. Yang kedua, kita tadzkiratul maut, bahwa kita akan meninggal. Yang ketiga tawassul. Tawassul itu kita mohon kepada Allah, tetapi di depan orang yang dicintai oleh Allah. Insya Allah apapun yang dimintakan oleh kita kepada Allah di depan waliullah, Allah akan segera mengabulkan kita. Amin. Baik. Ya sudah, alhamdulillah. Saya juga belajar. Kita lanjut Ustaz. Sampaikan Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sahibal maqad al-munawwar al-hadrah al-syekh al-ajal. Baik, alhamdulillah kita telah selesai berziarah di depan makam Bahauddin Naqsabandi, dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan selanjutnya sampai ketemu di destinasi selanjutnya.